PSAK 18, Akuntansi Pensiun. Oke teman-teman, pada slide ini ada tujuan utama PSAK 18, yaitu mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya atau dana pensiun sebagai entitas pelapor yang terpisah dari pemberi kerja. Yang artinya dana pensiun terpisah dari pemberi kerja karena khusus untuk peserta dan tidak boleh dipakai untuk keperluan lain. Dan mengatur pelaporan untuk semua peserta program sebagai suatu kelompok. Misal, ada 1.000 karyawan sebagai peserta program pensiun. Nah, dalam PSAK 18 ini mengatur laporan seperti menghitung total aset program untuk seluruh peserta, total kewajiban manfaat pensiun, total iuran yang masuk, serta total hasil investasi untuk seluruh peserta. Bukan laporan keuangan khusus untuk peserta A, peserta B, dan seterusnya. Dalam hal ini, program pensiun harus memiliki aset investasi. Untuk apa? Untuk menambah dana agar cukup membayar manfaat di masa depan, melawan inflasi, serta memenuhi aturan tata kelola. Program yang bersifat campuran memiliki karakteristik iuran pasti dan manfaat pasti, atau harus diperlakukan dengan program manfaat pasti. Artinya, laporan mengikuti aturan program manfaat pasti seperti menghitung nilai kini aktuaria manfaat terjanji, kewajiban pensiun, kecukupan aset pensiun, tidak boleh hanya melaporkan iuran dan investasi saja seperti pada program iuran pasti, dan juga harus dihitung oleh aktuaris karena ada komponen manfaat yang sudah ditentukan. Pernyataan ini tidak berlaku untuk tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan karyawan, pesangon, atau jaminan sosial pemerintah. Selanjutnya ada program iuran pasti atau definite contribution. Definisi dari program iuran pasti adalah program iuran untuk menentukan manfaat pensiun ditentukan oleh jumlah iuran dan hasil investasi selanjutnya. Maksudnya adalah dalam program iuran pasti, uang pensiun yang diterima peserta tidak ditentukan di awal, melainkan ditentukan oleh dua hal, yaitu berapa besar iuran yang dibayarkan. Semakin besar iuran yang disetor oleh karyawan akan semakin besar saldo dana pensiun. Lalu ditentukan dari hasil investasi, semakin banyak investasinya, saldo pensiun akan bertambah banyak. Atau uang pensiun dari iuran yang disimpan ditambah keuntungan investasinya, tetapi risiko investasi ditanggung oleh peserta kalau suatu saat investasinya rugi atau uang pensiunnya juga ikut turun. Dalam program ini, tujuan pelaporannya adalah untuk memberikan informasi periodik agar peserta dan pihak terkait bisa melihat bagaimana program pensiun dijalankan, apakah dana dikelola dengan baik, berapa hasil investasi yang diperoleh, serta berapa aset yang tersedia untuk peserta. Lalu apa saja komponen laporan keuangannya? Yang pertama ada laporan aset neto, yaitu dihitung dari aset bersih sama dengan total aset dikurangi kewajiban-kewajiban. Yang kedua ada laporan perubahan aset neto. Laporan ini menunjukkan kenaikan atau penurunan aset selama periode tertentu. Misalnya, aset bertambah banyak karena iuran masuk, lalu bertambah karena hasil investasi, dan berkurang karena ada biaya administrasi dan juga manfaat yang dibayarkan. Jadi, agar tahu kenapa aset tersebut bertambah atau berkurang. Yang ketiga, penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Artinya, program harus menjelaskan bagaimana dana dikumpulkan dan dikelola. Misalnya, siapa yang membayar iuran, berapa besar iurannya, bagaimana hasil investasinya dilakukan, dan aturan pendanaan lainnya. Yang ketiga, selanjutnya ada program manfaat pasti atau definite benefit. Definisi manfaat purnakarya ditentukan oleh formula, biasanya berdasarkan penghasilan dan atau masa kerja. Contoh,
Manfaat pensiun didapat dari 60% dari gaji terakhir. Jika gaji terakhir karyawan adalah 10 juta, maka manfaat pensiun per bulannya adalah 60% dikali 10 juta sama dengan 6 juta. Lalu ada contoh kedua. Misalnya manfaat pensiun itu didapat dari 2% dikali gaji terakhir dikali masa kerja. Misalnya gaji terakhirnya adalah 8 juta, masa kerjanya 20 tahun, sehingga manfaat pensiun yang didapat adalah 2% dikali 8 juta dikali 20 tahun, sama dengan 3.200.000 per bulan. Program manfaat pasti menggunakan rumus atau formula untuk menentukan manfaat pensiun. Karena manfaatnya baru dibayar masa depan, maka perlu dihitung berapa nilai manfaat yang harus dibayar, berapa dana yang harus dikumpulkan mulai dari sekarang, berapa tingkat bunga, umur peserta, dan risiko-risiko lainnya. Tujuan pelaporan menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan kewajiban manfaat program atau jangka panjang. Maksudnya adalah laporan keuangan harus menunjukkan apakah aset yang dikumpulkan atau diakumulasikan atau akumulasi sumber daya cukup atau tidak untuk membayar manfaat pensiun yang dijanjikan atau kewajiban jangka panjang. Komponen utama laporan keuangan program manfaat pasti harus mencakup yang pertama, aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Yang kedua, nilai kini aktuaria dan manfaat purnakarya terjanji. Contoh pada nilai kini aktuaria yaitu aktuaris menghitung bahwa manfaat pensiun yang akan dibayar kepada semua peserta selama 30 tahun ke depan adalah 40 miliar jika dibayar nanti setelah dihitung dengan asumsi usia pensiun, usia harapan hidup, tingkat bunga, serta formula manfaat, maka nilai sekarang atau present value dari kewajiban tersebut adalah 32 miliar. Yang ketiga, laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Baik teman-teman, saya Irsyan di sini ingin menjelaskan. Yang pertama itu ada opsi penyajian. Informasi aktuaria atau nilai kini aktuaria. Dalam program manfaat pasti ada kewajiban jangka panjang berupa manfaat pensiun yang harus dihitung oleh aktuaris. PSAK 18 memberi 3 cara opsi untuk menampilkan informasi tersebut di laporan keuangan. Format yang pertama itu ada laporan tunggal. Jadi, laporan tunggal ini semua disatukan. Pada format ini, semua informasi utama ditampilkan dalam satu laporan penuh. Di laporan keuangan, kita akan melihat langsung aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, nilai kini aktuaria atas manfaat purnakarya terjanji, surplus atau defisit, selisih antara aset dan kewajiban. Contohnya, ada aset neto 100 miliar, nilai kini aktuaria kewajibannya 90 miliar, dan ada surplus atau defisit. Tapi di sini kita menggunakan surplus, yaitu 10 miliar. Jadi, pembaca laporan keuangan langsung tahu kondisi finansial program pensiunan. Yang kedua, ada format nilai aktuaria diungkapkan dalam catatan. Pada format ini, laporan utama hanya memuat aset neto saja, sedangkan nilai aktuaria tidak muncul di badan laporan, tetapi dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Artinya, kewajiban aktuaria tetap disajikan, namun tidak di laporan utama. Yang format ketiga atau format yang terakhir, nilai aktuaria hanya sebagai referensi. Format ini merupakan penyajian paling minimal. Laporan utama hanya menjadikan aset neto, rincian nilai kini aktuaria tidak ada di laporan maupun catatan, tetapi dilampirkan sebagai dokumen terpisah. Laporan aktuaria. Artinya laporan aktuaria tetap tersedia, tetapi bukan bagian dari laporan keuangan resmi. Terus di sini ada poin kelima. Penilaian aktuaria dan pengakuan aset program. A. Penilaian aktuaria. Penilaian aktuaria adalah perhitungan nilai kewajiban pensiun yang harus dibayar di masa depan. PSAK 18 mengatur bahwa perhitungan harus berdasarkan manfaat terjanji, benefit yang dijanjikan oleh perusahaan. Yang kedua, ada jasa yang sudah diberikan karyawan, masa kerja sampai tanggal penilaian.
Metode pengajian yang digunakan ada dua cara dalam menentukan kewajiban. Yang pertama itu ada current salary atau gaji saat ini. Itu di situ ada menghitung kewajiban berdasarkan gaji karyawan pada tanggal laporan, menggambarkan posisi kewajiban secara konservatif untuk saat ini. Yang kedua ada project salary, gaji proyeksi, menghitung kewajiban berdasarkan estimasi gaji masa depan. Yang poin kedua biasanya lebih besar dari current salary karena gaji cenderung naik. Dan poin ketiga menjadi dasar pendanaan jangka panjang untuk memastikan dana cukup. Jika penilaian aktuaria tidak dilakukan tepat pada tanggal laporan, PSAK 18 mensyaratkan gunakan penilaian terakhir yang masih relevan dan cantumkan juga tanggal penilaian tersebut secara jelas di catatan laporan. Pengakuan aset program. Pengukuran aset program, semua aset dalam program pensiun harus diukur pada nilai wajar atau fair value. Contohnya, saham nilai pasar penutupan, ada obligasi harga pasarnya, dan properti nilai pasar yang dapat diestimasi. Nah, jika nilai wajar tidak dapat ditentukan, laporan keuangan harus menjelaskan alasannya. Contoh alasannya itu bisa berupa investasi berupa aset khusus tidak ada pasar aktif. Poin ke-6 yaitu poin terakhir, ada pengungkapan tambahan, disclosure. Laporan keuangan program pensiun, baik iuran pasti maupun manfaat pasti, harus memberikan informasi yang lengkap dan transparan terkait kegiatan signifikan selama periode, contohnya perubahan kebijakan manfaat, perubahan metode investasi, penggabungan atau pemisahan program, dan perubahan aktuarius. Ada kebijakan investasi dan pendanaan. Harus dijelaskan. Yang pertama, strategi investasi, misalnya agresif atau konservatif. Yang kedua, ada batasan penetapan aset. Yang ketiga, ada siapa pengelolanya. Yang keempat, bagaimana program didanai. Apakah itu bisa berupa iuran pemberi kerja, peserta, atau bisa jadi keduanya. Ada rincian transaksi utama termasuk total iuran masuk, peserta plus pemberi kerja, pendapatan hasil investasi, manfaat pensiun yang bayar. Rincian investasi signifikan. Investasi yang sisanya lebih dari 5% dari total aset harus disebutkan secara jelas. Contohnya, investasi saham PT XYZ sebesar 8% dari total aset neto. Penjelasan profil program yang harus diungkapkan. Jenis program iuran pasti dan manfaat pasti, jumlah peserta misalnya, berapa peserta aktifnya, dan peserta menunggu pensiunan, peserta pensiunan penerima manfaat, hak kewajiban utama peserta, dan ringkasan manfaat pensiun yang diberikan. Selanjutnya ada PSAK 24, yaitu membahas bagaimana perusahaan harus melakukan pencatatan akuntansi dan pengungkapan terkait imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan. Pada agenda pembahasan, yang pertama ada gambaran umum perubahan terbaru dalam PSAK 24, yaitu revisi 2010. Yang kedua ada imbalan jangka pendek, misalnya gaji, bonus, dan cuti. Ketiga ada imbalan pasca kerja, misalnya pensiun, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Yang keempat ada imbalan jangka panjang lainnya, dan pesangon karena pemutusan hubungan kerja. Tujuan PSAK 24 mengatur bagaimana perusahaan harus, yang pertama, mencatat kewajiban ketika karyawan sudah bekerja dan berhak mendapatkan imbalan di masa depan. Yang kedua, mencatat biaya saat perusahaan mendapat manfaat dari jasa yang diberikan karyawan. Selanjutnya, ada ruang lingkup dan perubahan PSAK 24 yang mencangkup semua jenis imbalan kerja, seperti gaji, bonus, cuti, pensiun, dan pesangon, dan tidak berlaku untuk imbalan yang berbasis saham, karena sudah diatur di PSAK 53. Untuk perubahan utama PSAK 24, yaitu mengikuti standar internasional, menegaskan bahwa imbalan berbasis saham tidak termasuk dalam PSAK 24, memberikan pilihan dalam mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial, dan menuntut pengungkapan yang lebih lengkap, terutama untuk program imbalan pasti, karena sifatnya lebih kompleks. Selanjutnya ada imbalan jangka pendek, adalah manfaat untuk karyawan yang harus dibayar dengan waktu 12 bulan.
seperti gaji, tunjangan, cuti berbayar, bonus, dan fasilitas non-uang. Imbalan ini dicatat sebagai beban ketika karyawan bekerja, dan sebagai utang jika sudah menjadi hak karyawan tetapi belum dibayar. Untuk bonus atau bagi laba diakui jika perusahaan punya kewajiban dan jumlahnya bisa dihitung dengan andal. Selanjutnya di sini saya Siska akan melanjutkan slide kelima, yaitu imbalan pasca kerja program iuran pasti. Program pasca kerja meliputi tunjangan purna karya atau pensiun dan imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa atau kesehatan. Program iuran pasti atau defined contribution, program di mana entitas membayar iuran tetap kepada entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Ada juga karakteristik dan risiko, di mana kewajiban hukum entitas terbatas pada jumlah iuran yang disepakati. Risiko aktuaria dan investasi ditanggung oleh pekerja. Lalu ada pengakuan dan pengukuran di mana diakui sebagai beban. Jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan, maka iuran tersebut didiskonto. Selanjutnya di sini slide ke-6, ada imbalan pasca kerja dan program imbalan pasti. Program imbalan pasti atau defined benefit, yaitu program imbalan pasca kerja yang bukan merupakan program iuran pasti. Di sini juga ada karakteristik dan risikonya, di mana perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja. Risiko investasi dan aktuaria menjadi tanggungan perusahaan atau entitas. Lalu ada pengakuan di mana entitas menghitung kewajiban berdasarkan ketentuan formal dan juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan entitas. Di sini juga ada definisi biaya kunci. Yang pertama, biaya jasa kini atau current service cost, yaitu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Dan yang kedua, ada biaya jasa lalu atau past service cost, yaitu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja pada periode-periode lalu. Selanjutnya di slide ke-7 ada laporan keuangan dan aset imbalan pasti. Yang pertama, laporan keuangan ada liabilitas imbalan pasti di neraca. Menambah nilai kini kewajiban imbalan pasti, lalu menambah dan mengurang keuntungan dalam kurung dikurangi kerugian aktuarial atau aktuarial yang tidak diakui, dan juga ada mengurangi biaya jasa lalu yang belum diakui serta mengurangi nilai wajar aset program yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban secara langsung. Dan di aset imbalan pasti ada apabila jumlahnya negatif atau sama dengan aset, maka tentukan yang lebih rendah, di mana akumulasi kerugian aktuarial bersih ditambah biaya jasa lalu yang belum diakui dan nilai kini dari manfaat ekonomis dalam bentuk pengambilan dana atau pengurangan iuran masa depan. Selanjutnya di slide 8 yaitu ada imbalan jangka panjang lainnya dan pengasongan PKK. Di mana imbalan jangka panjang lainnya, imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pengasongan PKK yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerjaan memberikan jasanya, di mana pesangon pemutusan kontrak kerja atau PKK, pengaturan akuntansi untuk pesangon PKK diatur secara terpisah. Contoh soal kasus korupsi investasi bodong Taspen tahun 2020 sampai 2022. Ringkasan kasus ini, Taspen menetapkan dana investasi pada surat berharga Medium Term Notes atau MTN dari beberapa perusahaan. Titik masalahnya di sini adalah perusahaan penerbit MTN tersebut ternyata bodong, tidak layak investasi, dan tidak memiliki masalah keuangan berat. Akibatnya, dana investasi macet tidak bisa dicarikan kembali. Artinya itu kerugian negara miliaran rupiah. Ada temuan KPK. Dalam laporan KPK tentang pengelolaan dana pensiun BUMN ditemukan bahwa ada indikasi markup nilai investasi, ada dugaan permainan antara pejabat Taspen dan pihak luar untuk memuluskan pembelian MTN. Yang ketiga, ada proses due diligence. Investasi tidak mengikuti prinsip kehati-hatian atau prudential. Dampaknya apa? Dampaknya adalah aset pensiun yang seharusnya menjamin masa tua PNS ikut terancam berkurang, menimbulkan kekhawatiran peserta PNS dan pensiunan, dan terakhir KPK merekomendasikan pembenahan besar-besaran.